Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Ahmad Tosin. Saya Sylvia Derdi Anggraini. Saya Balkis Alda Rodela. Kami akan memaparkan dan menjelaskan terkait teori sosial kognitif. Teori belajar sosial kognitif. Teori belajar sosial kognitif merupakan teori belajar yang dipelopori oleh Albert Bandura. Teori ini merupakan penamaan baru dari teori belajar sosial atau social learning theory, yang mana Albert Bandura menganggap bahwa ada suatu fenomena penting yang diabaikan oleh paradigma behaviorisme, bahwa manusia mempunyai kemampuan berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri, yaitu dengan menggabungkan kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Teori sosial kognitif menjelaskan bahwa proses belajar individu dilakukan dengan cara mengamati, mengingat, dan meniru orang lain. Individu belajar dari perilaku ataupun pengalaman dari model yang ditiru, sehingga individu tersebut dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, ataupun strategi dari perilaku model yang ia tiru. Teori ini menekankan tentang pentingnya peserta didik memaknai, mengolah sendiri secara kognitif pengetahuan atau informasi dari pengamatan model di sekitar, kemudian menentukan tindakan yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Determinasi timbal balik dalam teori ini mengatakan bahwa tindakan manusia adalah hasil dari 3 faktor yang saling mempengaruhi, yaitu faktor lingkungan, faktor kognitif, dan faktor perilaku. Dalam teori belajar sosial kognitif, Albert Bandura mengemukakan 4 komponen, yaitu yang pertama, atensi, di mana individu terlebih dahulu menaruh perhatian terhadap model yang akan ditirunya. Yang kedua, ada retensi. Setelah memperhatikan dan mengamati perilaku individu tersebut akan mengingatnya dalam memori. Yang ketiga, ada reproduksi, di mana individu mampu untuk meniru atau melakukan perilaku sesuai model yang ia tiru. Yang keempat, ada motivasi, yang merupakan dorongan bagi individu untuk mempertahankan perilaku yang ditirunya. Biasanya, motivasi tersebut datang dari keinginan untuk memperoleh imbalan atau menghindari hukuman. Berikut, kami akan memberikan layanan informasi mengenai contoh penerapan modeling. Mari kita perhatikan video berikut. Ibu Farhadin, Hamdani, sering datang terlambat dan juga lupa mengerjakan PR di kelas. Nah, tolong Ibu minta tolong untuk dirubah kebiasaannya. Dengerin ya teman-teman yang lain juga, supaya kalau kalian bolos atau sering telat nggak ngerjain PR, kalian bisa nggak naik kelas ya. Nanti kalian sendiri yang lebih. Gitu ya. Teman-teman yang lain juga ya. Tosin terlalu sering terlambat dan tidak mengerjakan tugas, sampai-sampai harus ditegur guru, dan bahkan diperingati bisa tidak naik kelas. Siapa yang bisa ngejelasin soal kita minggu kemarin? Saya, Bu. Saya akan menjelaskan soal tugas kita minggu kemarin. Struktural yang sudah kita bahas minggu kemarin, yaitu filosofi pendidikan di Indonesia itu sangat hebat, dan hasil saya tugas minggu kemarin juga saya menemukan hal-hal baru soal tentang pendidikan di zaman sekarang dan zaman dahulu atau pada saat zaman kolonial.
Bagus sekali Tosin, beri aplaus buat Tosin teman-teman semuanya. Oke, sekarang siapa yang bisa menjelaskan materi kita minggu kemarin? Saya Bu. Jadi materi minggu kemarin itu tentang teori kognitif sosial. Jadi teori kognitif sosial itu adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkup sosial. Baik, bagus sekali Silvi, tepuk tangan semuanya. Lagi belajar teori sosial kognitif. Melalui tayangan video tersebut, dapat kita ketahui bahwa modeling yang dimaksud dalam teori sosial kognitif adalah modeling itu lebih dari sekedar meniru atau mengulangi perilaku individu yang dijadikan model, tetapi juga melibatkan proses kognitif yang akan menentukan apakah tingkah laku yang diamati akan ditiru atau tidak. Sekian pemaparan dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.